Nah, buat teman-teman Mas RT ya, di sini Mas RT memberikan informasi, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya tentang percepatan pengangkatan CPNS dan P3K 2024. Tapi teman-teman harus tahu juga tak berlaku untuk semua instansi. Ada beberapa syarat yang harus ditetapkan Menpan RB ya. Jadi tidak semua instansi dipercepat pengangkatan CPNS dan P3K. Ada syarat yang ditetapkan oleh Menpan RB. Nah, apa syarat-syaratnya? Yuk langsung saja, ini dia syarat-syaratnya. Jadi teman-teman ikuti video ini sampai habis ya, biar tahu teman-teman nanti instansi teman-teman itu sudah memenuhi syarat atau belum untuk percepatan pengangkatan CPNS dan P3K 2024 ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman Mas RT yang sudah bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Dan yang baru bergabung, saya ucapkan juga selamat bergabung. Tapi jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video atau berita terbaru dari Mas RT. Mungkin teman-teman juga sudah tahu tentang kabar ini ya, tapi teman-teman pasti ada lupanya. Pemerintah resmi mempercepat proses pengangkatan calon aparatur sipil negara CASN 2024. Percepatan pengangkatan ini berlaku untuk calon pegawai negeri sipil atau CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2024. Namun, teman-teman juga harus ketahui tidak semua bisa langsung mengangkat CPNS dan P3K lebih awal dari jadwal yang ditetapkan. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum pengangkatan dilakukan. Jadi teman-teman kan sudah mendapatkan informasi bahwa percepatan pengangkatan CPNS dan P3K itu dipercepat ya. Tapi di sisi lain harus memenuhi atau ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum pengangkatan dilakukan, biar pengangkatan teman-teman itu lebih dipercepat lagi. Keputusan ini diumumkan dalam konferensi pers yang dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiatini di Jakarta Senin tanggal 17 Maret 2025 kemarin ya. Jadi jadwal pengangkatan CPNS dan P3K 2024 berdasarkan kebijakan terbaru, pengangkatan CPNS paling lambat dilakukan pada Juni 2025. Sementara itu, pengangkatan P3K dilakukan paling lambat pada bulan Oktober 2025. Dalam surat resmi Kepala BKN nomor 2933 BMP titik 01.01 garing K garing SD tahun 2025 yang dirilis pada Maret ya 2025 terdapat
beberapa poin penting terkait jadwal pengangkatan CPNS dan P3K 2024. Jadi kalau teman-teman sudah baca suratnya itu berarti teman-teman sudah paham ya. Tapi kalau teman-teman belum membaca suratnya itu, silahkan teman-teman ikuti video ini sampai habis biar teman-teman nanti tahu isi surat yang dikeluarkan oleh Menpan RB atau dari BKN ya. Jadi ini ya teman-teman, yang pertama itu usulan penetapan nomor induk CPNS paling lambat itu kan 1 Mei 2025. Terus TMT terhitung mulai tanggal pengangkatan CPNS adalah 1 bulan setelah usulan penetapan masuk ke BKN. Jika masuk akhir Februari 2025 tapi belum diterbitkan pertimbangan teknis, maka TMT tetap 1 Maret 2025. Terus usulan penetapan nomor induk P3K paling lambat itu 10 September 2025. Terus TMT pengangkatan P3K juga mengikuti pola 1 bulan setelah usulan masuk BKN. Jika usulan akhir Agustus 2025 dan belum ada pertimbangan teknis, maka TMT dalam 1 Oktober 2025 itu ya. Jadi syarat percepatan pengangkatan CPNS dan P3K agar bisa melakukan pengangkatan sebelum batas akhir, instansi harus memenuhi beberapa syarat. Jadi silahkan teman-teman kawal instansinya teman-teman ya masing-masing biar lebih cepat lebih baik. Jadi kalau teman-teman tidak kawal nanti gimana ya, bisa agak molor sedikit karena teman-teman tidak mengawal. Jadi yang harus dipenuhi instansi ada beberapa syarat. Yang pertama itu 1. Proses seleksi selesai. Instansi telah melakukan seleksi termasuk pendaftaran, tes, dan pengumuman kelulusan. Ini mestinya teman-teman sudah lulus semua ya. Yang kedua, persetujuan teknis dan nomor induk. Ini mestinya juga teman-teman sudah semuanya. CPNS harus mendapat persetujuan teknis dan menetapkan nomor induk pegawai NIP ya dari kepala BKN. Terus yang nomor 3, pengusulan nomor induk P3K. Jadi bagi P3K, instansi harus mengusulkan nomor induk kepada kepala BKN. Nah, kalau ini saya belum tahu, mungkin teman-teman pasti sudah tahu ya. Di instansinya teman-teman itu untuk teman-teman sendiri pastinya juga sudah mengisi lah ya. Jadi kalau sudah mengisi berarti kan aman ya. Yang keempat, penerbitan NIP atau NI P3K. Instansi harus sudah menerima NIP CPNS atau NIK ya P3K dari pejabat pembina kepegawaian PKK. Ya, terus nomor 5, surat pernyataan pengabdian. Peserta yang lolos wajib menandatangani surat
pernyataan kesediaan mengabdi dan tidak mengajukan pindah instansi. Yang nomor 6, keputusan pengangkatan ASN, PPK harus menetapkan keputusan pengangkatan CPNS dan P3K secara resmi. Yang nomor 7, kesiapan anggaran dan sarana. Instansi harus memiliki anggaran yang memadai termasuk dari DIPA, kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah serta fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pengangkatan CASN. Jadi itu ya teman-teman yang harus disiapkan atau syarat ya, ada 7 syarat instansi biar percepatan pengangkatan CPNS dan P3K itu dipercepat. Dengan kebijakan ini, instansi pusat maupun daerah diharapkan segera menyusun perencanaan pengangkatan CPNS dan P3K berdasarkan kesiapan masing-masing. Bagi instansi yang belum siap, pengangkatan tetap dapat dilakukan sesuai jadwal reguler. Nah, jadi kalau di instansinya teman-teman atau di daerah teman-teman, baik kabupaten, provinsi maupun kota, kalau belum siap berarti jadwalnya sesuai reguler ya. Jadi demikian ya teman-teman syarat yang ditetapkan Menpan RB terkait percepatan pengangkatan CPNS dan P3K 2024. Jadi itu tadi ya syarat-syaratnya, ada 7 syarat yang harus ditepati oleh instansi biar percepatan pengangkatan teman-teman itu dipercepat. Jadi sampai sini ya teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan Mas RT mengucapkan selamat bagi teman-teman daerah, provinsi atau kabupaten yang sudah siap mengangkat teman-teman semuanya. Sampai sini ya teman-teman, Mas RT sampaikan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman tetap setia mengikuti Mas RT. Oke, salam sehat, salam sejahtera bagi teman-teman semuanya. Mas RT undur diri dulu.